إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك هو الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masing icanin tiang pelungguh sanamian nikmat sehat, nikmat usia, tentu dengan harapan semoga semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita mampu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup le jelo kemudian, karena sungguh kita semua akan kembali kepadanya dan pada waktu itu tidak ada yang akan mampu memberikan pertolongan kecuali hasil lekan si gawe te semasa hidup di dunia ini. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya kehidupan tali dunia ini dengan memperbanyak bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harapan semoga kumpul te barang leklam si mangkin niki di tempat yang sama-sama kita cintai ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud kita, wujud syukur kita terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga mampu menjadi tambahan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semoga mampu menjadi peringan langkah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampun mengajar kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Sisampun pada ajar kita ngumbe ongkun bermuamalat sehingga dengan semua itu kita akan menjadi manusia yang beruntung, manusia yang peroleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan kita dapatkan dari dunia sampai akhirat kelak. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita, senantiasalah kita berselawat dan salam kepada baginda Rasul yang mulia, yang tentunya dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Muhtaramin rahimakumullah, masih di pembahasan terkait dengan salat jamaah. Ya, insyaallah pembahasan terakhir tentang salat jamaah. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, setelah kita membahas terkait dengan rentetan hukum yang terkandung dalam salat jamaah beserta kaifiatnya, dalam semangkin niki kita akan coba lanjutkan tentang posisi. Ya, posisi antara imam dan makmum ketika salat berjamaah. Dan nanti pembahasan terakhir, ya, setelah ini yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti imam ketika imam batal di dalam fardu salat. Mumbe ongkunte si jari makmum ganti imam, ya, si batal salatnya. Nah, ini dia pembahasan terakhir kita pada malam hari ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Pertama kita akan berbicara tentang posisi imam dan makmum, ya. Pada umumnya hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita
kana idza qama ila salati qama ashabuhu khalfahu. Jika beliau berdiri untuk melaksanakan salat, maka para sahabat berdiri di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam secara gamblang, secara global, ya, bagaimana para sahabat memposisikan diri ketika berjamaah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun dari itu hadratan muhtaramin rahimakumullah, antara posisi imam dan makmum itu tergantung jumlah luwe makmumna, ya. Tergantung jumlah bilangan makmum yang salat, yang ikut salat pada salat berjamaah itu. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, kalau makmumnya itu terdiri dari seorang, ya, seorang laki-laki atau seorang anak kecil sindik neman baligh, ya, misalkan temeli ngajarannya salat, atau anak kecil yang sudah balik lagu masih beci, ya, maka dianjurkan posisi makmum itu berada di sebelah kanan imam. Dia lamun dah kanca dua nih, ya, si mama pada mama nih, pada mama, ya. Ketika seorang itu salat, imamnya makmumnya satu, ya. Baik dia itu seorang laki-laki ataupun anak kecil umpamanya, ya, dilakukan salat berjamaah, maka posisi yang tepat yang diajarkan kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makmum itu mengambil posisi di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Dan dia lemudi tak perlu goda. Dan dia lemudi, ya, lamun tekan kedua kanca imam di sebelah kanan tambutang. Bagaimana posisi kita di sebelah kanan imam, ya? Ada yang mengatakan sejajar kanca imam. Ya, ada yang mengatakan kemudian kanca imam, ya. Atau umpamanya kalau ada yang di sebelah kiri atau ada yang di belakang imam, maka itu tidak diperkenankan, ya. Jadi ambil posisi kena lamun berjamaah kanca imam sementara makmumnya biasa-biasa itu. Maka kalau makmumnya laki-laki, hendaklah dia berdiri di sebelah kanan imam dengan mengambil posisi nemunduran lekan tumat imam di belakang tumit imam. Kenapa? Karena sejajar dengan imam atau menyalahi daripada sunnah Rasul itu hukumnya makruh, ya. Misalkan makmum berada di sebelah kiri imam, Rasul nggak pernah ajarkan seperti itu, berarti menyalahi sunnah, makruh hukumnya. Atau kita butang lemudin imam sejajar dengan imam tetapi posisi di belakang, tepat di belakang imam, sejajar dengan imam, maka makruh hukumnya, ya. Dia lamun makmum nama sekek dengan, maka hendaklah dia mengambil posisi di sebelah kanan imam dengan berdiri lebih belakang, tidak sejajar dengan imam. Nilai mudin tumat, kemudian sekedik doang, sejajar tidak masalah, sejajar kencet tumit, ya, bukan sejajar kakinya, tidak, sejajar dengan tumit imam atau belakang di lebih belakang sedikit dari tumit imam. Nah, ini yang dianjurkan, ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abbas berkata, aku pernah bermabit atau nginap di rumah bibiku Maimunah di sana katanya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu an yasarihi faj'alani an yaminihi. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika salat, ya, Ibnu Abbas ini berdiri di sebelah kiri imam, ya, di sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Rasul memindahkan Ibnu Abbas sehingga Ibnu Abbas memiliki posisi tepat di sebelah kanan imam, ya. Nah, akan tetapi hadratul muhtaramin rahimakumullah, sebagaimana yang tiang sampaikan tadi, posisi agak munduran lekan tumat imam, ya, munduran dengan tumat imam.
Jangan sejajar. Ini menurut jumhurul ulama. Ya. Nah, sampai niki faham? Ya. Munduran sekedik lekan tumit imam. Baran tumat. Lain mata naik ke tumat. Mata naik atasan lamun tumat inono si palang mudi bagian naik ran tumat. Nah, jadi kemudian lekan tumat imam. Lanjut. Kalau makmumnya itu dua, ya, makmumnya dua, salah seorang di antara makmumnya laki-laki dan salah seorang di antara makmumnya adalah perempuan, ya, maka menurut mazhab Hambali itu dikatakan posisi makmum si mama itu sama seperti yang tadi, berada di sebelah kanan imam, dan posisi makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Ya, ini menurut mazhab, ya, Hambali. Berarti berada di belakang makmum laki-laki, ya. Berarti di sebelah kanan imam Torino. Ya. Nah, tapi menurut mazhab kita yang lain itu berdirinya laki-laki itu berada di sebelah kanan imam dan perempuan itu berada di belakang imam. Ya, kalau makmumnya dua. Nah, bagaimana kalau makmumnya itu dua orang laki-laki, ya, atau banyak lebih daripada dua orang, maka berlaku seperti biasa, ya. Makmum laki-laki itu berada di belakang imam, ya. Makmum perempuan itu berada di belakang makmum laki-laki. Tepatnya seperti itu, ya. Wasitul imam wasaddul khalal, ya. Jadikanlah imam itu berada di tengah-tengah barisan. Itu dia. Jadi imam itu persis di tengah. Dan ulah berat kanan dan ulah berat kiri. Jadi pas di tengah-tengah tahun imam. Kalau umpamanya makmumnya ada 4 orang, maka 2 mengambil posisi, ya, agak ke sebelah kanan, 2-nya di sebelah kiri, dan dia selopun oleh kanan. Ya. Nah, mentang-mentang mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu rahmat itu akan diturunkan oleh Allah. Pertama tipa imam. Si kedua tipa dengan di sebelah kanan imam. Si ketelu tipa sebelah kiri imam, terus si sana silek mudi, terus apa perlu udah penoang le kanan doang, dinara le kiri. Bayang ke apa ranena? Berat sebelah dia, ya. Jadi persis posisinya le tengah-tengah imam ini. Ya, kalau makmumnya 4, ya, maka 2 yang pertama itu pada sepolong le tengah imam, ya. Lalu sisanya menyamping ke kanan dan menyamping ke kiri. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Bagi seorang makmum itu, ya, hendaklah untuk memposisikan diri lamun tamama ino pete sapsi paling julu, ya, pete sapsi paling julu. Mbe kenana, ya, sap pertama, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamuna ma fi saffil muqaddim lakanat qur'atan." Kalau seandainya, ya, mereka mengetahui belek keutamaan dengan si butang leksa pertama, niscaya mereka akan berebutan, bahkan minta untuk diundi. Tak perlu dalam diundi, diarisin gitu. Si sesungguh arana, ya, pertama sekian absen. Sebut arana si kedua. Niscaya dia akan berebutan, karena saking berebutannya daripada melengalah diundi caranya. Nah, begitulah, ya, perumpamaan kalau seandainya orang itu mengetahui belek keutamaan dengan simbutang leksap pertama, ya. Nah, karena pelungguran ini yang sudah mengetahui, ya, umbe keutamaannya, ya, kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil posisi pertama di dalam saf. Wah, dan dia pada sarang pesila, wah, maju langsung berebutan untuk mengambil saf pertama, begitu. Deh, nendek pasang pesila akhirnya congang le sab julu. Di masjid girang kita begitu angani ongkona. Deh, jadi seisi bajulu, ya wah bet le tono. Ya, begitu tuh le sab pertama,
Jadi seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwali. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang salat di barisan pertama. Nah, ini keutamaannya. Ya, berselawat kepada orang yang ada di barisan pertama. Berarti barisan kedua dan seterusnya dia mau salawat. Dan salawat yang disampaikan oleh para malaikat kepada manusia hamba itu bentuknya istighfar. Pelunggu dimintakan ampun ya oleh para malaikat. Ini lagu khusus di padangan di sabna pertama karena berebutan jadi sab pertama tenuh. Ini pada sarang sikut malak dah. Bagaimana dengan perempuan? Perhatikan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, dikatakan khairus sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik sab untuk dengan mama ino si palang julu. Sab pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruk, sejelek-jelek sab untuk dengan mama ino si paling kebengkis, yang paling belakang. Ya. Ini kadang-kadang memang nggak tahu ya, kita kadang-kadang senangnya si sekedi-sekedi. Padahal lamun berbentuk kepeng, berbentuk dulang, pasti milih si paling penuh. Lagu karena ini penggitan pahala ini. Jadi ini dah karena pertama datang, wah tanda nyandar lihat tembok si palang mudi. Kadang-kadang lamun arah jenazah dia tuh barengan dia kecegorong batang. Kalau seumpamanya bertepatan nih lamun arah jenazah kan, dia jual Jumat tuh, wah tahu ana. Ya, ini dia. Jadi jululah ya kalau mau mendapatkan keutamaan. Ya. Nah ini bagi laki-laki itu yang paling bagus adalah sab pertama. Bagaimana dengan perempuan? Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik sab bagi perempuan itu adalah si paling mudi. Wa syarruha awwaluha. Dan seburuk-buruk sab bagi perempuan itu adalah yang paling depan. Ini lamun ara jamaah kalau ada jamaah laki-laki. Mengapa dikatakan sebaik-baik sab bagi perempuan itu yang paling belakang? Karena mengkhawatirkan adanya fitnah. Apalagi si ingas-ingas, si dadara-dadara, tuh mudi-mudi tahu. Namun ibu-ibu si locoh-locoh betana dulu ya. Nah ini ketika makmumnya itu ada laki-laki, ada perempuan. Kata Imam An-Nawawi, lamun khusus jamaahna ino perempuan doang, maka berlaku dia seperti aturan sab laki-laki. Sebaik-baik sab bagi perempuan itu yang pertama, seburuk-buruk sab yang terakhir. Lamun dena ara makmumna si mama. Jadi alasannya itu karena untuk menghindari fitnah. Makanya yang paling baik bagi perempuan itu adalah si paling mudi. Ya. Lanjut, itu sejari mama nih. Wah tambit sab palang julu, arak kemalak si bagusan. Ada lagi yang paling bagus. Yang paling bagus itu palang julu pertama dari sebelah kanan imam. Ambil di sebelah kanan. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana yu'jibuna, ya. Kami senang, ya. Para sahabat mengatakan kana yu'jibuna. Kami itu sangat senang, ya. Kapan para sahabat itu senang? An yamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat senang berada di sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumbana li'annahu kana yabda'u biman an yaminihi fayusallimu alaihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam si pertama kali na tengok ino lihat kanan. Ya, baru si leki kiri. Lalu dia nak tepus pelung udah melihat kanan selapuan daripada melihat kiri. Kanan doang selapuan. Jadi ini enggak sekelempeng sab terus. Dia dengan nanti jadi lamun pernah lihat kanan ya ke kiri lah gitu. Lamun pernah lihat julu ya lihat sab kedua. Rahimakumullah.
Lamun umpamana sab le pertama ino masih kosong, apa pelung udah bina sab si kedua bagaimana? Masih congang le dulu nih. Ya. Tu pengudah bina sab le mudi. Bagaimana itu? Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Namun umpamana sab yang pertama, yang barisan pertama itu masih ada yang kurang, sementara pelung udah datang belakangan, lalu ketika mengambil posisi sab yang kosong itu pelungguh merasa tidak nyaman, keselit umpamana dan sebagainya, maka buatlah sab di belakang. Lalu piteme saat tarik orang yang di depan, ya, tarik dengan silai julun berikan isyarat. Lamun dengan si faham cukup ditepuk dia akan mundur ke belakang. Lamun dengan si paham, lalu dengan si paham dia bersual wahidah, nih, jadi seperti itu dia, ya. Nah, penuhi sab di depan dan penuhi sab di belakang seperti itu, ya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, anjuran bagi imam itu si dek neman mulai takbiratul ihram, dianjurkan bagi imam untuk menyeru kepada makmumnya untuk meluruskan saf, ya. Anjuran ini, jadi itu bukan bergaya-gaya, itu imam ingin mencari pahala sunnah. Jadi jangan gengsi. Masih juga pada pintar makmumku. Dan masalah ini anjuran, ya. I'tadilu fi sufufikum wa tarasaw. Atau kita misalkan sawu sufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Rasulullah dulu mengatakan i'tadilu fi sufufikum wa tarasaw fa inni arakum min wara'i zahri, gitu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Uruskan barisan kalian dan rapatkanlah, aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Kayak gitu Rasulullah SAW dulu, ya. Nah, ini dia anjuran bagi imam sebelum takbiratul ihram, ya. Jadi luruskan dulu saf, ya. Kalau kelas Umar itu meluruskan saf itu dengan pedang. Kalau meluruskan saf, ya. Nah, kemakin telurusan sab si kelewang parana tenang temesiat lon, ya. Lurusan sab gitu. Lurus. Lamun deman lurus, deman mulai. Jadi harus lurus dulu. Nah, seperti itu. Nah, ngombe ukuran lurusna ino hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ada yang mengatakan bertemunya dua pundak ini jadi nunggu sarang jepitnya, ya, sekedarnya bertemu gitu. Ini menunjukkan lurus. Berdayat ya lurus antara pundak dengan pundak. Ini menunjukkan lurusnya seperti itu, ya. Ini ukuran lurusnya. Tumit kanca, tumit. Namun temeling kita lurusnya na pada sejajar. Seperti itu, ya. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lalu pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang pergantian imam atau istikhlaf dalam salat. Ketika imam, ya, yang namanya manusia, sangkaya kembon tenan beru atau yang umbe, ya, di dalam solatnya batal. Imam ini ketika solat batal. Ketika solat batal solatnya, dalam perdu batal solatnya si imam ini. Maka apa yang harus dilakukan? Maka bisa dengan bisa dengan tiga. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Bisa dengan tiga. Apa yang pertama, ya, menunjuk oleh seorang imam akan penggantinya. Ini bahasa kitab Melayu ini. Menunjuk oleh seorang imam akan penggantinya. Soalun jika kita ditanyai orang, jika ditanyai orang kita, katan bingung bahasa nanti sama Melayu. Nah, kalau imam itu batal wudunya atau dia berhadas ketika salat, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang pertama dia bisa menunjuk orang, ya. Dia bisa menunjuk orang. Misalkan salat nih. Salat. Ketika salat,
ngentut umpamana imam, maka etika yang pertama, seorang imam itu harus memberikan isyarat kepada makmum bahwa sholatnya batal. Ngombe carana dengan menaruh tangan pada hidung. Ini yang pertama, menunjukkan apa? Ya, imam buan atau isugul apalah kan. Tapi ini etikanya seperti itu. Imam begini, ya, agak membungkuk. Lalu menunjuk seorang, ya, menunjuk seorang yang akan menggantikannya. Makanya orang-orang yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang pilihan yang mengetahui rukun sah batal sholat, dan dia mengetahui tata cara mempergantian imam. Ya, ini dia yang pertama, ditunjuk atau dipesan misalkan nanti sebelum mulai sholat, lamun batal sholat bareh, ida maju ganti ita. Ada orang ditunjuk di sana itu sudah. Maka dia nanti yang harus maju, jangan semua maju. Yang ditunjuk saja. Ya. Nah, tunjuknya itu boleh ketika imam sedang batal sholatnya, ya, atau sebelum mulai sholat. Mesen ke pembahasan teh. Arah sesuai dengan pesannya atau requestnya. Misalkan ada rizki di belakang imam, ki, bareh lawan batal umpamanya sholat maju. Berarti dia nanti yang hanya boleh mengganti posisi imam. Nggak boleh madani, nggak boleh mulia, tak gitu. Harus yang ditunjuk oleh imam. Ini kalau dipesan sebelum mulai takbiratul ihram. Nah, kalau misalkan batalnya sholat imam itu di tengah tanpa ada pesanan, maka seperti yang tadi, imam agak membungkuk sedikit, memegang hidung, ya, menaruh tangan di hidung, lalu menunjuk orang. Imam sugul, angkanya lawan ini tutup ini. Misalkan ngentut imam, misalkan imam tadi keserangan kan, ini tahu kan anak-anak nyalu orang ya. Iya fungsinya lawang sila jeli ini, biar dia bisa kabur nanti imam. Ya. Nah, nanti imam memegang hidung, ya, yang ditunjuk maju. Jadi makmum harus mengetahui dirinya diberikan isyarat. Ya, berdiri imam begini, ya, maka maju. Nah, kalau umpamanya batalnya sholat imam itu ketika sujud, dia bisa memberikan isyarat dengan memegang dahi. Ini berarti imam belum sempurna sujudnya. Maka nanti mau mengganti dia untuk menyempurnakan, mulai dari menyempurnakan sujud. Kalau batalnya imam itu ketika ruku, maka imam berikan isyarat dengan memegang lutut. Arah aturannya, ya, imam berdiri tabe, memegang lutut. Ini memberikan isyarat bahwa imam tadi batal wudunya ketika dalam posisi ruku, ya. Kalau imam memegang mulut, berarti imam pada posisi belum menyempurnakan bacaan rukun. Fatihah belum selesai. Berarti nanti imam maju mengulangi daripada suratul Fatihah. Gitu dia, ya. Imam memegang mulut berarti bacaan Fatihah belum sempurna. Imam harus menggantikan dengan mengulangi bacaan Fatihah. Imam memegang dahi, ini menandakan sujud yang belum sempurna. Berarti pengganti harus menyempurnakan sujud. Imam memegang lutut, berarti posisi imam belum sempurna melakukan ruku. Sampai dikit paham semuanya? Paham ya? Nah, itu etikanya. Memang seperti itu, imam keluar, yang maju pengganti. Ya. Yang maju pengganti. Yang mengganti bagaimana caranya? Udah azan belum ya? Sila azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
rahimakumullah. Jadi malaika, cara yang pertama yang bisa dilakukan ketika imam istikhlaf atau batal ya wudunya, salatnya di tengah rukun salat, ya, dia bisa menunjuk seseorang. Ya, ini dulu pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau salat subuh, kalau enggak salah pada rakaat kedua ditusuk. Ya. Ditusuk oleh Abu Lu'lu' pada waktu itu, ya, ditusuk. Suara daripada Umar bin Khattab itu sepi. Ya, karena enggak ada speaker, enggak ada apa, dan posisi imam enggak dilihat oleh makmum yang berada di belakang, sehingga para sahabat pada waktu itu mengatakan subhanallah, dikarenakan ada kesalahan atau ada yang dilupakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala pada waktu itu, ya. Subhanallah sampai berkali-kali, sehingga sudah bersimbah darah. Sayyidina Umar menunjuk Abdurrahman pada waktu itu untuk menggantikan beliau. Maju Abdurrahman lalu melanjutkan, ya. Melanjutkan salat beliau. Dan pada waktu itu Abdurrahman sahabat Abdurrahman memendekkan salatnya, enggak seperti biasa. Kan pada salat subuh itu biasanya panjang gitu salatnya. Nah, tapi karena ada sesuatu yang terjadi, Abdurrahman maju menggantikan Sayyidina Umar dengan salat yang pendek pada waktu itu. Nah, begitu dia kisah-kisah dulu para sahabat itu, ya. Ancaman-ancaman pembunuhan itu. Sayyidina Ali kan juga seperti itu. Sayyidina Ali itu mempunyai kebiasaan bangunkan orang salat subuh. Itu pada waktu itu kepala beliau itu ditusuk. Ya, ditusuk pakai pisau yang dimana pisau itu beracun, keramnya 40 jelur racun, sehingga ketika bersentuhan dengan kulit langsung tewas. Nah, seperti itu dulu perjuangan para sahabat ketika menyebarkan Islam, ya. Nah, sehingga wajar saja para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu nanti terdepan masuk surga, ya. Nah, itu yang bunuh Sayyidina Umar itu orang-orang, bukannya orang kafir, orang muslim, berada di saf pertama salatnya, ya, hafizul Quran, tidak main-main, ya. Nah, tetapi ya memang udah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada orang-orang yang seperti itu. Mereka membaca Quran tetapi hanya sekedar di mulut saja, tidak lewat di tenggorokannya, enggak masuk ke hati sanubarinya, ya. Nah, ini karena ada politik di pada waktu itu. Nah, itu kisahnya, sehingga para ulama menjadikan ini sebagai metode pertama jikalau imam itu batal sholatnya, ya, bisa menunjuk orang, ditunjuk orang gitu, lalu orang yang ditunjuk itu menggantikan. Nah, yang kedua bagaimana hadratul muhtaramin rahimakumullah? Yang kedua itu kalau imam tidak menunjuk orang, ya, misalkan imam batal sholat, membungkukkan lalu memegang hidung lalu kabur keluar, ya, maka salah seorang di antara makmum harus maju. Salah seorang di antara makmum harus maju. Ini kalau tidak ada penunjukan langsung dari imam, maju makmum, ya, yang tentunya lebih faham, yang tahu gitu akan kaifiat atau tata cara pergantian imam itu. Nah, misalkan imamnya jauh, bagaimana? Ya maju aja, ya. Yo, dalam mazhab kita kan Syafi'i lebih 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat, ya. Apakah yang dikatakan sebagai gerakan ajnabi? Ya. Ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah, khusus dalam gerakan penggantian imam itu, ya, itu dia tidak dikatakan gerakan ajnabi, tapi gerakan daruri namanya, ya. Gerakan yang darurat yang harus dilakukan untuk mengganti posisi imam. Ya. Kan dalam ukuran takaran imam mazhab Syafi'i, bergerak atau melangkah 3 kali itu berturut-turut itu membatalkan sholat, ya. Tapi karena inilah gerakannya betulnya darurat, maka bisa. Tetapi sebisa mungkin ya maju sajalah, nggak perlu terlalu jauh. Misalkan imamnya jauh di sana tempat posisinya dari makmum, lalu dia melangkah ke sana sebanyak 10 langkah misalkan, sangat terjauhnya tempat posisi imam, ya. Kalau bisa ya yang penting memiliki posisi lebih depan daripada makmum. Ataupun misalkan dia 3 kali melangkah ataupun lebih, maka itu dia terhitung dengan gerakan daruri, ya, gerakan
yang memang dilakukan harus dalam keadaan terdesak, ya, darurat. Nah, ini cara yang kedua, ya. Imam tidak menunjuk pengganti, maka siapapun yang berada di belakang imam itu harus mengambil posisi imam. Satu lagu dihendek selapuan, ya, mentang-mentang syekh selapuan lemudi selapuan malah mengganti, ya, ribut lawan jamaah. Nah, yang ketiga bagaimana? Kalau yang ketiga umpamana si arak lemudin imam ini dinarak tahu apa? Ya, pengetahuannya tentang mengganti imam istikhrab dia tidak tahu. Nah, karena berganti jangan-jangan salah nah. Akhirnya bagaimana? Jamaah milih diam. Semuanya diam, nggak ada yang maju menggantikan posisi imam. Nah, kalau yang seperti ini modelnya, maka diperbolehkan bagi masing-masing makmum untuk melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Ini cara yang terakhir. Misalkan dah rani maju nih, dah rani maju, nak maju kudu ketok kanan tengah, nak salah-salah batal. Seperti itu akhirnya tidak ada yang menggantikan imam, maka pada posisi seperti itu makmum diperbolehkan menyelesaikan salatnya secara sendiri-sendiri. Sampai ini paham? Ya, jadi itu yang pertama tadi, imam menunjuk makmum siapa yang menggantikan dia. Yang kedua, kalau imam tidak menunjuk makmum, maka salah seorang di antara orang yang berada di belakang imam harus mengambil posisi imam. Yang ketiga, ya, jika tidak ada penunjukan dait makmum tidak ada running ganti imam, ya, maka diperbolehkan bagi masing-masing jamaah untuk menyelesaikan salatnya masing-masing. Nah, selesailah pembahasan tentang salat berjamaah. Wallahu taala a'la wa a'lam.